bakatnya misalnya kok bisa nyukur bapak ini nganggur yo dibina di kursus dan sebab bisa nyukur yo dibantu di sana oke salon orang datang cician cuma nyata itu ya di sana sekitar kok ya nyuper kok nganggur bantu keluarga kalau kursus nyuper dibantu digolek bisa kayak nyuper bukan nyuper pribadi bukan angkutan contohnya tadi membantu ekonomi pengembangan ekonomi ke kemudiannya kalau di pokoknya ini nih gue wah nomor yang paling penting hubungannya dengan visi dan dua tanaman banyak apa bukan dua halaman foto kosong pemanfaatan orang dia pekarangan enaknya kita sini semeter misalnya cuma pengen diarahkan itu untuk kalau longgok tomat lah puluhannya apa lebih nanti puluhan ya ya contoh yang ini apa saudara nah yang terakhir itu dengan pencatatan dan pelaporan jadi semua berhasil itu orang buku register RR recording and reporting jadi dengan kegiatan apa kan orang yang begini pencatatan laporan administrasi itu foto orang duit lagi itu dengan doli ya termasuk dengan renegris lokal KKP itu apa berarti next apa sih kantor KB Wonosari tentang tim penggerak nah tentang isi tentang dan sebagainya tulis itu pengajari apa narasumber itu mau ditulis ya. Ketoknya miskin yang miskin sengaja kosong banget nih ekstrim contoh nih orang balita nang keluarga gue sing miskin itu bu sebelum makan gopeng pisang baik awang isu orang nak ngopo-opo sore gue snack opo gue telo cemilan akhirnya lama-lama dia mengalami kekurangan itu kemiskinan yang ekstrim kalau kami balikan nah keluarga ini orang ibu hamil sampai hamil lemu kemudian setelah hamil karena miskin gitu bu anak meresake, anak untuk obat tiga atau kusur ibu hamil tidak bisa ya akhirnya apa dia tidak sehat dan sebagainya itu juga contoh liarnya memang batas biasa ya cepat ya pas banget yang ketiga nah ini mau saya diulang kayak optimalisasi kampung keluarga berkualitas atau kampung urutan salah ya beda ya dari karangan dadah alhamdulillah nggak bisa negatif kampung KB harus ada salah satu pendukung di dalam keberhasilan tim penggerak desa hubungan dengan kegiatan KB Kandase. Ada yang bermasalah seperti itu ya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, tidak ASI eksklusif. Memang ada ibu hamil yang susah untuk ibu melahirkan yang susah untuk ASI eksklusif. Misalnya kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, ibunya positif HIV/AIDS. Kalau ibunya positif HIV/AIDS, otomatis memang tidak boleh ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, atau ibunya memang ada kondisi medis tertentu yang dari dokternya pun tidak memperbolehkan untuk ASI eksklusif gitu. Tapi selama ibunya sehat, bayinya sehat, usahakan tetap harus ASI eksklusif 6 bulan gitu ya. Nek misal nanti baru 2 bulan, 3 bulan kok seret gitu, nanti baru dicarikan ASI booster. Bagaimana caranya tetap harus ASI eksklusif seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pemberian MPASI yang tidak adekuat. Tidak adekuat di sini adalah kurang tepat gitu. Kurang tepat itu bisa dari jumlahnya, bisa dari jenisnya, bisa dari frekuensinya, bisa dari teksturnya. Kalau mau melihat pemberian MPASI yang tepat, yang adekuat, bisa dilihat di buku
KIA, buku KMS, betul ya. Di situ sudah ada kan untuk usia 6 bulan itu yang teksturnya seperti apa, jumlahnya seperti apa, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan gitu ya. Jadi memang harus tepat. Selain dari di KMS ini tuh sebenarnya kalau pemberian MPASI yang tidak adekuat, ada kalau mau ditelusur lebih lanjut lagi ada hubungannya dengan faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi kan ya memang susah gitu ya, mungkin mau mengentaskannya pun pemerintah ya susah, apalagi yang dari tingkat kecil pun ya susah gitu ya. Jadi kalau misal yang memang susah dalam mencari bahan pangan seperti protein hewani ya, khususnya ya protein hewani kan lebih mahal gitu. Nanti kalau pemberiannya katakanlah kalau anak sudah usia 6 bulan ke atas, itu kan berarti tetap harus membutuhkan yang namanya karbohidrat, protein, lemak, dan energi gitu gitu. Tapi nanti katakanlah hanya ibu hamil, ibu menyusuinya, ibunya tuh hanya bisa memberikan MPASI berupa misal dibikinin bubur sama bayam gitu, sama wortel gitu. Nah, sumber proteinnya dari mana? Sumber lemaknya dari mana? Kalau berlanjut terus-terusan yang hanya seperti itu, MPASI-nya hanya itu saja, kan berarti anaknya itu bakal kekurangan protein dan kekurangan lemak secara terus-menerus dia hubungin. Nah, kalau itu terjadi secara terus-menerus, nanti tidak menutup kemungkinan anaknya bisa stunting, bisa berat badannya pasti juga turun ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah infeksi. Infeksi di sini biasanya kalau pada anak-anak itu biasanya ada 3 infeksi terbesar. Yang pertama diare, yang kedua itu kecacingan, yang ketiga itu dari pernafasan. ISPA, dari ISPA. Okay. Jadi kalau punya bayi, punya balita, itu memang harus yang tua yang malah misal lagi batuk, lagi pilek gitu. Kalau bisa ya harus pakai masker. Kalau memang nggak penting-penting banget mau ketemu anaknya, jangan ketemu dulu. Gitu, okay? Karena khususnya di Wonosari 2 ibu-ibu TBC pada anak itu juga meningkat gitu. Dan TBC pada anak itu belum tentu batuk, belum tentu sesek gitu. Jadi nggak ada pemicunya, nggak ada gejalanya, tapi nanti kok berat badannya turun terus. Nah itu yang kita khawatirkan gitu. Okay? Kan kita juga nggak mau misal ada tamu dari luar. Sekarang juga udah nggak pakai masker ibu tamu, ya udah ada biasa aja ketemu anak-anak gitu. Kan kita nggak tahu ya, seperti itu. Jadi memang pada anak-anak juga biasanya kita wajib itu ibu 6 bulan sekali minum obat cacing. Ya, obat cacing itu untuk mencegah kecacingan gitu. Karena kalau masih bayi, masih anak-anak itu imunnya kan belum maksimal. Jadi gampang terkena penyakit, gampang terkena infeksi. Jadi gimana caranya kita mencegah jangan sampai anak itu terkena infeksi. Ya, sudah stunting dan tidak gizi ya. Ternyata tadi info dari Pak Darmawan angkanya wilayah selatan tinggi nih. Nah, ini yang wilayah utara kira-kira Mundak nopo medun nih. Jadi yang wilayah selatan sudah ada data, tinggal yang wilayah utara nanti akan kami mintakan data update. Kemudian besok kita ada mini log yang akan kita sampaikan terkait dengan kegiatan pengentasan stunting. Semoga nanti yang di wilayah utara angkanya agak turun ya karena yang selatan sudah agak naik. Terus biar arak rampung jadi 14 ya. Mungkin kurang mudah verifikasi wae satu tumbuh 1000 lah malah bahaya mungkin mundake tadi beribu-ribu gitu. Jadi ibu-ibu mohon informasi yang sudah ada tadi disampaikan kepada teman-teman kader, juga disampaikan kepada masyarakat. Utamanya memang kali ini kita fokusnya dalam pengentasan angka stunting. Acara ini kita tutup bersama. Nyon sewu nanti ada dahar siang. Terus daftar hadir sudah semua? Belum. Transport sudah semua? Daftar hadir saya belum. Nah, ngisi dulu soalnya kok daftar hadirnya kurang, kok transportnya entek. Pulang saya